Oke, selamat malam teman-teman. Halo Mas Dom, halo Mas Sunardi, apa kabar? Halo, Selamat malam Mas halo Mas Chandra, Chandra. selamat Kita malam. ketemu Baik lagi malam Mas. ini. Kabar Kita baik. akan kita akan bergosip pria, tapi bergosip bermanfaat ya Mas. Betul betul Mas. Kita bahas Kita cuan kan Siap. kali ini Mas. betul sekali. Ngomong kita akan bahas apa ya malam ini ya? Kita Bang akan bahas salah satu jasa keuangan di Indonesia, Bank BRI. Bang Beri. Oh ya, itu salah Bang satu Berry, oke. bank yang asetnya masuk 10 besar perbankan di Indonesia ya. Mantap sekali. Oke. Betul, Tapi betul. sebelum kita mulai, saya pengen mengucapkan bahwa video ini merupakan analisa pribadi kita dan bukan merupakan ajakan atau rekomendasi kepada pihak manapun ya Mas ya. Betul Risiko betul. Oke, investasi ditanggung baik, siap Mas. masing-masing investor. Betul betul Mas. Oke. Nah, oke. Tadi udah dikenalkan masing-masing ya kalau dari saya Prima, Mas Nardi dan Mas Domingos Alo sekarang mau bahas tentang BBRI. Oke, atau kali ini BBRI. Sebelum itu saya boleh share screen saya dulu ya Mas Dom Boleh, izin. silakan Boleh, Mas. silakan. Nah, ini menarik ini salah satu saham perbankan yang cukup diminati masyarakat ya Mas. Betul. Bentar. Nah, sudah terlihat ya. Ya. Nah, kalau dari data Yahoo Finance ini saham Bank BRI ini terakhir kemarin tanggal 17 Juni itu ditutup turun cukup drastis ya Mas 60 poin gitu ya dari ke 4.370 gitu ya. Ya. Iya. Gimana nih? Ada pandangan nggak nih soal Eh, harga sahamnya nih? menurut saya sih untuk harga sahamnya lumayan relatif normal ya Mas ya. Karena masih di kisaran 4.370 seperti itu. Oke, jadi masih normal Iya. ya. Kalau Mas Dom setuju ya? Kalau dari saya sih sebenarnya justru di kuartal kedua tahun ini ya, kalau dibandingkan dengan tahun kemarin, tahun 2020, itu tahun 2021 maksud saya, itu cukup baik, lebih cukup baik di tahun ini karena saya juga tadi sempat lihat ya, apa namanya, perbandingan yang cukup jauh, 39. Oh, share screen nggak Mas Dom? Ya. Iya, share screen saya juga. Oke, saya matikan ya. Iya. Boleh saya jelaskan sebentar Mas untuk ini Silahkan apa? Mas Nadi. Oke, siap. Kita santai aja dulu Mas ya. Yoi. Oke, ini apa namanya untuk saham BRI itu di apa namanya per hari ini kan 4.370 itu kan ada beberapa faktor ya. Yang pertama kan internasional juga ya Mas ya. Itu terutama untuk apa namanya pemulihan ekonomi Cina dan Amerika juga. Itu terkait dengan pemulihan global. Terus apa namanya untuk permintaan domestik kita untuk apa namanya tahun 2001 sampai dengan saat ini itu juga lumayan meningkat ya Mas ya, terutama dalam peningkatan ekspor dan impor juga. Nah, seperti itu Mas. Nah, untuk apa namanya suku bunga acuan The Fed itu kan lumayan memberikan kelonggaran juga Mas kepada bank juga ya. Seperti itu. Iya. Mungkin Mas Dom? Saya sih coba share screen yang tadi ya, yang Mas Chandra sempat tanyakan terkait untuk perbandingan harga saham di tahun ini dan tahun kemarin. Kalau kita melihat di triwulan kedua di tahun kemarin itu ada di angka 4.200 ini di penutup ya pembukaannya. Kalau kita melihat di sekarang itu malah lebih naik ya di triwulan kedua tahun ini tahun 2022. Yang artinya bahwa memang dari sisi laporan keuangan yang juga nanti kita akan sama-sama lihat mengalami peningkatan yang cukup baik dan dari analisis juga yang tentu dasarnya itu ada dasarnya sehingga apa yang kita bagikan pada malam hari ini tuh memang sesuai dengan data dari tahun kemarin dan juga tahun ini mengalami kenaikan harga saham yang cukup baik. Seperti itu Mas Chandra. Oke, jadi penurunan 60 poin ini masih aman ya? Masih aman sebenarnya Mas. Ya, betul. Masih aman Mas. Oke. Tapi kita perlu pertimbangkan hal lain nggak sih? Tadi kalau dari industrinya kalau dari The Fed dan sebagainya itu katanya aman ya Mas Nardi ya? Iya, Memang. aman Mas. Iya Nah, kan. kalau secara fundamental gimana nih? Kira-kira oke nggak nih ya kalau kita mau koleksi saham BRI ini? Menurut saya sih oke sih Mas, karena kan pertumbuhan apa namanya LDR di kisaran 83% itu di BRI cukup baik ya. Sedangkan likuiditas juga begitu melimpah menurut saya.
seperti itu Mas. Dan pertumbuhan masyarakat itu sekitar 8% sampai 10%, itu terkait dengan apa namanya, dana masyarakat yang dikelola terutama dalam loan kredit juga gitu Mas, seperti itu. Dan berarti kan kalau misalkan masyarakat banyak menyimpan apa namanya, tabungan, terus apa namanya, kredit juga, itu berarti menandakan Bank BRI ini cukup baik ya untuk tahun sekarang, seperti itu Mas. Dan beda dengan tahun 2020 ya, karena kan 2020 kita kesulitan ekonomi juga ya, masih awal-awal COVID kan, jadi kita tumbuhnya sangat kecil gitu. Betul Mas. Mungkin teman-teman ada yang menambahkan? Kalau saya, sisi menariknya dari Bank BRI ini, kenapa mungkin coba kita ulas kembali dari sisi apa namanya, sekilas tentang Bank BRI-nya ya. Karena mungkin Bank BRI ini adalah salah satu bank yang benar-benar sampai ke pelosok tanah air, dan tidak semua bank yang seperti dengan Bank BRI. Namanya juga Bank Rakyat ya. Jadi benar-benar merakyat ke akar-akarnya. Jadi inilah salah satu yang mempengaruhi dari Bank BRI ini, sehingga kalau kita melihat yang dijelaskan tadi Mas Sunardi dari sisi laporan keuangannya juga, saya coba tampilin. Nah, ini kita bisa melihat ya dari sisi laporan keuangannya. Di sini itu kasnya itu, total asetnya itu di tahun 2021 meningkat di angka 1.678 miliar. Kemudian dari sisi pendapatan atau laba ruginya ini, kita melihat di sini dari sisi laporan laba di tahun 2021 dan 3 tahun terakhir ini posisi 34 miliar ini ada di tahun 2019. Ini artinya bahwa perusahaan memang masih normal beroperasi, karena pandemi ini kan munculnya di November 2019 kalau nggak salah. Kemudian dia masuk di tahun 2020 masih memperoleh laba tapi cukup kecil. Di sini masih tentu semua perusahaan jasa keuangan juga di sini sangat berpengaruh, dan masih banyak lagi perusahaan yang sangat berpengaruh, sehingga mencatatkan laba bersihnya ini cukup kecil. Tapi kalau kita masuk di tahun 2021 ini mulai bangkit. Di sini ada 30 miliar, dan ini salah satu yang memicu juga harga saham daripada Bank BRI ini kembali stabil, karena masyarakat mulai melihat bahwa jasa keuangan ini mulai stabil dalam mengoperasikan perusahaannya. Oke, baik. Saya setuju. Tunggu Mas Dominus, boleh di-share lagi yang tadi? Boleh. Ya, kalau ini stay di sini ya Mas. Sebenarnya kalau saya juga sependapat nih sama teman-teman, kalau kita lihat ini dari tahun berapa ini, 2021, 2020, 2018 ya Mas Dominus, ya, paling ujung. 2018 ke 19, 2021 ini. Nah, ini ke pendapatannya, secara pendapatan ini trennya meningkat ya Mas. Trennya meningkat. Pada saat 2020 memang karena ada kejadian luar biasa, pandemi, makanya dia turun drastis begitu ya. Iya. Baru kemudian di tahun 2021 meningkat lagi seperti ini. Ini di pendapatan. Kalau di di laba juga sama seperti itu, trennya terus meningkat. Lalu memang ada masalah di 2020 karena ada pandemi, mengakibatkan labanya menurun drastis ya dari 2019 ya. Kemudian secara operasional kemudian pulih kembali, bisa kita katakan seperti itu ya, di 2021. Oke, jadi secara fundamental oke ya nih ya teman-teman. Secara fundamental sih oke Mas ya. Oke, Bang. Jadi kalau buat koleksi oke nggak nih, berani nggak nih? harus berani Mas. Harus berani ya. Iya, apalagi kan tadi tahun 2022 udah pemulihan ekonomi cukup stabil juga ya Mas ya. Ya, kabarnya kan meningkat walaupun ekonomi global ada sentimen negatif ya, tekanan karena masih ada perang di Rusia Ukraina yang belum selesai, itu rantai pasokan jadi kacau, tapi banyak seperti ADB ya atau Bank Dunia masih meramalkan bahwa ekonomi Indonesia nggak kepengaruh ya Mas ya. Iya. Iya, betul. Oke, saya jadi share screen ya. Boleh. Nah,
tadi saya udah sharing. Di satu sisi juga kalau dibandingkan sama apa namanya pesaingnya Bank BCA, kita lihat yang sebelah kanan layar ini ya, Hmm. sama Bank Mandiri dan BBNI itu mereka rata-rata harga sahamnya 7.000 sampai 8.000 gitu ya. Kalau yang bank lainnya. Sementara tadi Bank BRI sendiri masih 4.000-an. Ya, Ya. Betul. Nah, itu gimana? Bisa kita bilang harganya masih rendah nggak? mungkin kalau dari sisi apa namanya sahamnya sih kita kembali melihat dari masing-masing bank ini di harga saham tahun-tahun kemarin ya. Kalau di Bank BRI kan memang dia spek di angka 4.000 atau 3.000 sampai 4.000. Coba kita lihat dari sisi Bank BCA-nya apakah kalau dia memang sudah ada di angka 7.000 ya wajar-wajar saja kalau memang dia ada di angka itu. Tapi kalau misalkan dia ada di angka 4.000 kemudian dia naik di angka 7.000, wah itu sesuatu yang luar biasa kalau ininya fundamentalnya ya. Iya, betul, betul. Nah, kalau kita Kalau berpatokan di situ. kalau menurut saya sih untuk apa namanya sektor bank di angka 4.370 itu sangat normal ya. Karena kan di Bank BRI ini kan bank rakyat ya kan. Mereka kan lebih ke ultramikro ya Mas ya. Jadi apa namanya membantu usaha kur biasanya seperti itu ya. Jadi kreditnya terlalu apa namanya cukup cukup baik lah. Seperti itu pertumbuhannya di 4.300 ini menurut saya sih sangat wajar ya dibandingkan Bank BCA di kisaran 7.500 ya kan. Apa namanya BNI juga sekitar 8.000 itu sangat tinggi ya. Ini karena mungkin BRI ini kan bank rakyat gitu ya. Jadi apa namanya cukup stabil lah untuk harga sahamnya. Seperti itu Mas. Jadi intinya memang masing-masing perusahaan punya kebijakan, punya harga gitu ya. Ya, betul, betul, betul. Iya. Iya. Boleh Ini saya harus kita lihat. boleh saya Silakan. screen ya Mas ya? Boleh. Oke. Saya itu mau apa namanya screen sebentar Mas. Lagi pula kalau dari aset sama ekuitas, Uh, Bank BRI ini cuma kalah dari Bank Mandiri sebenarnya. Kalau dari Ya. bank terbesar di Indonesia. ya. Saya akan apa namanya menjelaskan mengenai aset tadi sudah dijelaskan dari sisi rasio Mas ya. Tadi apa namanya saya ulas lagi untuk jumlah asetnya kan sekitar 35 juta ya. Terus 102,78 itu di 2021, sedangkan di 2020 itu 31 jutaan ya. Ini Sedangkan ditunjukkan di dalam 2000 jutaan rupiah Mas Nardia, jadi 35 ya triliun ya. betul, iya betul. Kita bisa lihat di sini di 2019 ini total asetnya sekitar 24 ya, 24 juta rupiah. Nah, untuk pendapatannya tadi sudah dijelaskan sama teman-teman ya kisaran apa namanya 1.761 itu di 2021 ya Mas ya. Dan selanjutnya di 2020 itu 1.548 dan 2020 itu ada kenaikan ya karena apa namanya ini 2020 itu 5.605 ya Mas ya. Nah, kita 2019 4.000. Nah, untuk rasionya, untuk rasio keuangan itu kan di 2021 per 31 Maret itu sekitar 2,12% dan apa namanya di 2020-nya itu 1,13%, sedangkan di 2019-nya itu 3,92%. Itu untuk apa namanya ROA-nya ya. ROA-nya betul, ROA-nya. Ini untuk rasio keuangannya ya. Terus apa namanya untuk ROE-nya itu di 31 Maret 2021 itu 12,89%, sedangkan di 2020-nya itu 6,42%, terus 2019-nya 34,25%. Nah, ini rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional BOPO ya. Nah, seperti itu. Nah, sedangkan untuk grading rasionya itu di tahun 2021 itu 3,67 ya kan. Terus di 2020-nya itu 3,2, sedangkan di 2019-nya 5,87. Nah, ini adalah non performing ya, NPL di BRI itu kan cukup baik ya untuk saat ini ya. Seperti itu. Iya. Ya mungkin itu kali Mas ya. Kalau ROE-nya masih mengalami penurunan ya Mas ya dibanding 2019 gitu ya. Iya, betul Mas. Ya. Karena kan kita ya. karena di 2021 ini kan pemulihan ekonomi juga ya Mas ya.
Karena kan di 2020, 2019 juga kita masih terkendala dengan pertumbuhan ekonomi seperti itu karena COVID ya. Tapi yang disampaikan Mas Chandra tadi secara fundamentalnya kan ini kan kita bahas fundamentalnya aja ya. Kemudian bahwa kita tidak terlalu mengupas sampai advance banget. Ini kita bahas fundamentalnya sehingga kalau dari sisi kinerja dari Bank BRI lah, karena kan kita mau memberikan info nih kepada rekan-rekan yang lain, ya masih oke lah ya, seperti disampaikan Mas Chandra tadi, kira fundamentalnya seperti itu. Kalau dari sisi keuangannya kalau juga. saya pribadi sih oke ya, kalau kayak ROE atau ROA-nya kan masih positif walaupun trennya menurun gitu ya. Fundamental kan kalau kita milih saham, yang jelas saham kita beli itu perusahaannya nggak mungkin delisting gitu loh. Masih ada kecenderungan untuk berkembang ke depannya gitu kan. Iya, betul Mas. Oke. Masih mau ditambahkan Mas Dom? Kalau dari saya sih mungkin aman. Iya. Mungkin dari Mas Sunardi ya. Atau mau kita lanjut ini ini kan kita udah bahas rasio Nah, sekarang kita bandingkan dengan itu gimana? Dengan perbankan yang lain? Boleh Mas. Menjadi acuan juga. Iya. Oke. Mau bahas apa nih Mas kira-kira? Nah, ini pertama yang debt to equity ratio ya. Kita bandingkan dengan bank. Ini memang kalau industri perbankan kan banyak sekali banknya. Ini saya pilih 10 besar aja gitu yang banknya. Nah, kalau kita lihat yang BBRI yang 11 BBRI yang ini ya. Ke nomor 2 dari kiri. Mas Chandra mau screen? Ya, sudah. Belum kelihatan ya? Aduh. Saya stop dulu ya. Oke, sorry. Silakan Mas. Oke. Silakan Mas. Oke, udah kelihatan ya? Ya. Nah, kalau dari debt to equity ratio gitu kan, rasio utangnya terhadap ekuitasnya Bank BRI, sebenarnya Bank BRI ini masih cukup ya rata-rata ya. Kalau rata-rata industrinya masih 5,85. Bank BRI ini 4,98 gitu ya. Yang paling tinggi masih Bank BTN. Ya kalau dari positif sih, kalau dari rasio sih masih positif ya Mas ya. Setuju nggak? Betul Mas. Kalau Bank BTN ini dipengaruhi karena perumahan ya Mas ya? Iya, perumahan. Oke. Ya betul sekali, debt to equity ratio makanya jadi tinggi. Berarti masih aman ya kalau kita bilang ya. Oke. Sekarang masih di bawah rata-rata kan? Berarti bagus kinerjanya di sini ya. Di bawah sih ya. Oke. Nah, berarti kalau dari debt to equity ratio-nya jadi menang ya sama yang lain. Dari Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BNI gitu ya. Oke, masih betul, bagus. Walaupun yang lainnya juga masih sama dengan rata-rata industri gitu. Iya, betul. Nah, ini yang biasanya kalau teman-teman saya tuh kalau misalnya mau beli saham itu paling dilihat tuh PI ratio-nya. Ya kan, harga saat ini tuh dibanding ekuitasnya itu berapa kali. Nah, kalau misalnya masih di bawah industri itu bagus gitu kan orang-orang bilangnya. Oke, baik. Ya kan. Kok di bawah, benar nggak sih kalau di bawah industri bagus atau di atas industri ini bagus nih di rasionya? Di atas ya? Seharusnya di atas sih Mas. Di atas ya. Karena kan rata-rata ya, di atas rata-rata seperti itu. Betul. Nah, kalau di sini dibandingkan industrinya jelas Bank BRI lebih tinggi ya. Cuman kalau dibandingkan dengan yang lain dia masih kalah sama Bank BCA. Ini BRI Syariah ini udah ganti bank ya sekarang ya. Iya. Ya, sama Bank BNLI ini. Ini masih secara PI ratio 20,27 kali gitu ya. Iya, betul. Nah, menariknya berarti bisa dibilang nilai sekarang itu 20 kali dari equity. Berarti kemahalan nggak sih sebenarnya harganya kalau dari PI ratio-nya? Kita bahas dari masing-masing aja nih. Kalau dari sisi kemahalan sih kembali lagi kepada kinerja perusahaannya sih Mas. Kalau memang orang-orang merasa bahwa perusahaan ini masih dalam kondisi yang normal dan masih layak dibeli, ya sebenarnya nggak kemahalan.
dibanding dengan yang lainnya ya. Karena kembali lagi kepada perspektif masyarakat juga di lapangan, lihat kondisi masing-masing bank ini, karena masing-masing kan bank kan beda-beda. Kalau Mas Nadri gimana, Mas? Kalau saya sih melihatnya untuk Bank BRI ini nggak terlalu ya Mas ya. Maksudnya cukup stabil karena kan ini Bank BRI itu kan bank rakyat ya Mas ya. Dan Oke. BRI itu kan terkait dengan pinjaman kur, terus ultra mikro untuk usaha-usaha seperti itu, ini cukup baik sih seperti itu Mas. Walaupun di atas industri ya. Iya, Ya. betul. Oke. Iya. Dia ditopang dengan BRI Link ya, yang setiap bahkan di kampung saya itu sudah masuk Mas, kayak BRI Link. Itu menurut saya menunjang kredit BRI juga seperti itu Mas. Kalau Gitu. secara kinerja sih BRI udah mulai mengikuti rekan-rekan bank juga sih ya. Dari sisi Betul. perkembangan kinerjanya juga, karena sudah banyak kinerja yang memang memberikan nilai tambah kepada masyarakat juga sih. Iya, betul. Ya. Kalau ini price to book value-nya ya, rasio harga ke book value-nya, kalau dari hitungan ini BRI 2,49 kali dari book value-nya. Ya. Sementara yang Bank Mandiri masih 1,82 kali gitu ya. Sementara ada yang paling kecil ini Bank BDN itu. Tapi memang kalau dari cara pandang Mas Dom sama Mas Sunardi ini, walaupun secara rasio PI ratio ini di atas, masih kita kata kalau bahasa saya tinggi ya, karena di atas industri, atau masih di atasnya Bank Mandiri, di atasnya Bank BNI gitu ya. Sama book value-nya juga masih di atas yang pesaingnya tersebut, bahkan di atas Bank BCA, tapi masih layak ya untuk dikoleksi gitu ya. Iya, betul, masih layak Mas. Nggak ngaruh ya nih ya. Iya, betul. Nggak terlalu ngaruh sih Mas. Iya. Iya, karena terkait dengan likuiditas juga ya. BRI itu kan sangat melimpah sekali likuiditasnya Mas, seperti itu. Yang penting likuiditasnya, oke. Iya, betul. Yang paling utama kan sebenarnya dalam aktivitas perusahaan dalam satu periode itu, apakah dapat memberikan manfaat kepada investor atau tidak. Iya, betul. Gitu. Jadi kalau dari Bank BRI tadi yang disajikan teman-teman itu masih sangat baik dibanding dengan bank-bank yang lain lah. Oke. Inilah indahnya kita diskusi ya. Kita bertiga kepala berbeda. Iya, betul. Hasilnya juga berbeda. Tapi ya itulah yang dasar pemikiran kita lah, harus kita hormati. Gak apa-apa beda. Iya, betul. Bineka Tunggal Ika kan. Siap. Terus boleh nggak saya screen sekali lagi untuk kepemilikan saham Bank BRI ini ya? Oke, baik. Saya screen dulu ya. Nah, ini adalah struktur grup perusahaan BRI ya, teman-teman. Nah, ini kepemilikan saham Bank BRI ya. Kita bisa lihat di sini. Sudah lihat belum? Sudah Mas. Sudah lihat ya. Oke, sebentar. Nah, untuk publik itu kepemilikan sahamnya itu kan sekitar 46,81% ya Mas ya. Terus sedangkan negara Republik Indonesia sekitar 53,19%. Nah, untuk BRI ini kan ada beberapa anak perusahaannya ya. Seperti kita lihat di sini, Bank BRI Indonesia ini termasuk entitas anak, itu kepemilikan sahamnya itu sekitar 85,72%. Terus ada juga BRI dengan asuransi ya, asuransi juga ada di BRI ini Mas. Nah, kepemilikannya itu 63,83%, ini termasuk entitas anak juga. Dan reksadana sekuritas, dana reksa sekuritas ya, itu sekitar 67%, dan BRI Remittance.co Ltd itu sekitar 100%. Terus ada juga BRI Multifinance Indonesia itu sekitar 99,8%. Terus ada juga BRI Ventura Investama itu sekitar 99,97%. Nah, terus ada juga PT BRI Asuransi Indonesia nih sekitar 99,97%.
Dan Pegadaian itu 99,9%. Ini Pegadaian ini sangat ketergantungan dengan BRI juga ya, karena Pegadaian ini mereka tidak memberikan tidak bisa deposit dana masyarakat gitu. Jadi ini salah satu pendapatan terbesar juga BRI di Pegadaian ini. Terus ada juga di PT Pemodal Nasional Madani dengan sekitar 99,9%. Nah, ini Mas, kita bisa lihat ya di sini. Terus ada juga perusahaan asosiasinya. Oke. Jadi kalau memang dari secara kinerja dan juga laporan keuangan, kemudian juga dari sisi apakah perusahaan ini dilihat dari sisi sahamnya, sebenarnya masih bagus lah. Iya, karena betul. apalagi memang masih di masa-masa pandemi juga, semua perusahaan masih dalam proses untuk kembali stabil dan menjalankan roda bisnis dengan kembali stabil seperti dengan tahun-tahun kemarin. Tapi dengan pulihnya kembali ini ya rakyat kita, memang di masa-masa tahun 2020 itu banyak strategi yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan untuk kembali bangkit di tahun-tahun yang akan datang. Jadi bukan hanya tahun ini nih, tahun 2022, tapi juga di mungkin tahun depan, bahkan di tahun yang akan datang. Seperti itu. Optimis sekali Mas Dom ini ya. Iya. Tapi kalau ini yang dimaksud dengan Mas Sunardi menyampaikan ini adalah bahwa BRI pun kinerja dari anak-anak perusahaan dan asosiasi pun juga bagus gitu ya. Ya, betul, cukup bagus. Jadi BRI ini hampir sama dengan bank yang lain ya. Mereka juga punya dana sekuritas seperti itu Mas ya, bisa kita lihat di sini ya, kayak pembiayaan juga ada gitu kan seperti anak perusahaannya. Jadi pendapatannya tidak hanya dari jasa bunga ya. Iya, betul. Ini juga anak perusahaannya juga cukup bonafit semua ya di sini rata-rata. Jadi tadi BRI udah punya fundamental yang bagus, tambah disokong oleh anak perusahaan yang cukup bagus juga gitu ya. Betul Mas. Jadi mau beli di angka berapa ini kita? Wah, itu saya serahkan ke Mas Sunardi. Ngomong untuk beli, kita perlu bahas yang dari sisi teknikalnya nggak nih Mas? Boleh Mas. Ya. Boleh. Boleh ya? Saya stop dulu ya. Boleh. Oke, silakan Mas Chandra. Share screen lagi. Kalau data, karena menurut saya cukup pakai data yang di Yahoo Finance ya, karena itu datanya pertama free, gratis, dan kita juga update juga Mas ya? Iya, masalahnya saya bisa digunakan. Iya betul, karena kan kalau misalnya kita bikin PPT, nanti ntar malam kita diskusi udah berubah lagi nilainya ya. Itu dia. Kalau ini kan, iya betul. Nah kalau kembali kita pakai MAGD aja yang cukup populer dan yang gampang ya. Nah kalau kita lihat MAGD-nya, wah lumayan ya, masih di bawah 0. Oke. Nggak jelas nih, ini potongannya gimana? Oh udah cukup ya. Nah ini mungkin kelemahannya ya kalau pakai grafis ini yang nggak bisa diperbesar. Iya. Tapi ini tapi kalau dari mungkin laptop saya nih bisa oke, sip. Oke. Tapi kalau dilihat dari grafiknya sendiri yang garis biru, garis MAGD-nya memotong dari atas ke bawah ya, kayak kalau di sini tersiratnya seperti itu ya. Walaupun ini kalau kita lihat ini posisi garis MAGD minus 40-40, posisi yang dari sinyalnya di minus 40-30, berarti garis MAGD udah di bawah ya, udah memotong garis signal kalau gitu ya. Nah, kalau MAGD itu berarti kalau teorinya ini, kalau MAGD berarti pada saat tanggal berapa nih? Tanggal memotong ini, tanggal 16 itu harusnya udah jual. Udah jual, tanggal 17 ini udah di bawah gitu. Mungkin ya mungkin karena ada sentimen yang masih belum jelas ya terkait ekonomi global kali. Jadi orang-orang masih wait and see ya sebelum. Karena secara fundamental baik gitu, cuman ya masih nunggu dulu nih syaratnya nih. Nah, kira kalau Mas Dom sama Mas Sunardi kalau mau beli ini nunggu apa dulu nih? Nunggu sentimen apa dulu nih? Kalau mau beli ya nunggu murah dulu kali Mas ya. Ya mungkin saat ini sekitar 4.000 juga sudah murah ya Mas ya, dibandingkan bank-bank lain di kisaran 8.000.
sorry kalau saya lihat di sini, ini garis yang hijau ini mengalami penurunan ya, atau apa namanya, Yang downtrend mana, ya Mas? Mas ya, seperti itu downtrend ya. Downtrend, iya betul. Mm-mm. Terus Jadi ini yang gimana? di tanggal 16 ini apa nih Mas? Sorry Mas, tanggal 16 Ini ya. Itu momennya. ya momennya kalau kita lihat di samping ya, di pojok Mm. kiri ini ada tulisan MACD kan, ada koordinatnya ya kalau saya nyebutnya. Yang Iya. warna biru -38, yang Iya. warna orange -40 gitu kan. Jadi di Iya. mana posisi warna biru garis MACD masih di atas garis sinyal gitu kan. Nah, Oke, pada baik. saat kita lihat tanggal 17, posisinya kebalik. Yang garis signalnya malah di atasnya garis MACD gitu, garis yang biru. Iya. Berarti ini Oke. udah memotong dari atas ke bawah gitu. Kalau Oke. biasanya sih, kalau orang yang pakai teknikal biasanya ya, bisa kalau teknikal kan bisa kadang benar kadang enggak gitu. Tapi kalau Iya. dari teorinya kan bisa ini dia, waktu yang lepas di situ waktu Iya. pada jenuh, bukan belum jenuh juga sih. Ini tanda-tanda untuk ngelepas sahamnya begitu. Iya. Oke. Kalau Berarti Mas Dong gimana ya? kemarin ya tanggal 17 ya Mas berarti ya. Tanggal 17 ya, tanggal 17 sudah di bawah posisinya. Oke. Jadi kalau Mas Sunardi mau nunggu apa nih? Nunggu garisnya memotong ke atas lagi atau gimana nih? Atau beli aja? Iya, kalau pada saat apa namanya, pada saat 4.700 itu saya pengen beli sih Mas. Iya ya. Apalagi kalau kita lihat harga di sini tuh di tanggal berapa ini sempat di harga 4.900 ya ditutupnya ini. Luar Iya. biasa sekali ya. Sekarang ada di bawah berarti ada peluang gitu untuk ke atas. Tapi ini apa namanya untuk garisnya ini ya ada naik turun, berarti dia ada downtrend, ada uptrend gitu Mas. Ya, berarti pemulihan ekonomi ini terkait dengan apa namanya ekonomi global juga mungkin ya seperti itu ya. Tapi mulai tanggal berapa ini mulai uptrend nih Mas? Ini tanggal iya mulai kelihatan uptrendnya. Iya. Naik, sekarang mulai downtrend dulu. Mulai downtrend lagi gitu. Oke. Kalau Mas Dom kapan nih mau ambilnya nih kira-kira? Nunggu apa nih kalau mau ambil? Iya sih. Dari Kalau memang kan Mas Dom. info yang kita berikan tadi kan buat teman-teman sekalian ini sifatnya fundamental. Jadi kalau dari sisi harga sih memang kita perlu melihat dari perbandingan tahun-tahun kemarin juga. Kalau dari saya sih ya mungkin masih layak lah seperti itu. Kalau momennya sekali lagi kalau melihat momen kemarin itu, kalau dilihat dengan momen sekarang, kalau masih perbandingannya rendah yang kemarin atau rendah yang sekarang, ya mendingan beli aja sekalian. Gitu. Mantap sekali. Ya, karena berarti fundamentalnya bagus ya Mas, pasti naik lagi tuh ya. Betul. Sangat bagus sekali. Karena BRI itu kan lumayan besar juga pendapatan kemarin ya, sekitar 83% kalau tidak salah ya pembagian dividennya seperti itu. Untuk tahun 2021 itu BRI sangat untung sekali seperti itu ya. Iya. Gitu Mas. Itu dividen itu penting ya, kalau misalnya bagi dividen berarti perusahaannya sehat gitu ya Mas ya. Iya betul, sehat Mas. Itu layak. Memang apalagi kalau kita dari sehatnya perusahaan kan kita nggak usah jauh-jauh lah, kita tinggal melihat laporan keuangannya saja, apakah perusahaan ini masih bisa bernafas atau tidak. Nah, kalau dari Bank BRI tadi kan memang masih sangat layak dari sisi laporan keuangan, kemudian juga dari sisi kinerja yang mendukung untuk menghasilkan income itu masih baik, sehingga yang boleh dikatakan fundamental dari Bank BRI itu sendiri ya masih cukup di atas rata-rata lah untuk kita jadikan bahan pertimbangan untuk mau posisi buy. Tapi ya sekali lagi ini bukan rekomendasi, ya, hanya betul. saran saja melihat laporan keuangan dari Bank BRI ini. Seperti itu mungkin Mas. Iya, tapi saya jadi ingat soal dividen ya. Memang kalau orang-orang yang nggak sempat lihat laporan keuangan, nggak sempat olah data atau nggak siap lihat data rasio, dividen itu merupakan acuan yang benar loh Mas. Maksudnya iya acuan yang bukan yang benar sih, acuan yang menyeratkan kalau kondisi keuangan perusahaan itu sehat. Baik, gitu ya. Kalau dia rajin berdividen, iya berarti punya duit gitu kan. Iya, punya duit. Iya, betul. Apakah itu memang dividen yang tahun kemarin yang belum dibagi atau dividen yang tahun ini yang belum dibagi? Jelas dia punya duit. Gitu. Iya, berani membagi dividen. Iya, betul. Oke. Kalau memang buru-buru amat untuk dulu. Kita salam ke teman-teman. Oke. Kira-kira apa mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan ya teman-teman. Iya. Mau ada tambahan lagi nggak? Kalau dari sisi semuanya atau ada tambahan? Dari saya sih mungkin cukup kali Mas.
Baik, terima kasih waktunya ya, Mas Sunardi, Mas Dom. Sama-sama. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu untuk nonton video kita ya. Oke, Salam cuan. itu yang paling penting. Oke. Iya. Salam cuan. Oke, Yuk, terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam, Mas Sunardi. Selamat malam.